kembali lagi di FYI Japan. Nah, kali ini ada member baru. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Sabdati. Terus di sini ada guestarnya yaitu Ayo. Kalau tidak tahu buka IG-nya. IG-nya. Ya, nanti di bawah ini ada ya muncul. Oke, Gaskun. Nah, di sini kita akan membahas tentang permusikan Jepang. Nah, itu kan permusikan Jepang tuh banyak ya, musik-musik Jepang gitu. Nah, tapi apa ya, kayak makna lagunya itu bermacam-macam, kayak ya ada memiliki arti yang berbeda-beda lah, mulai dari lagu tradisional sampai lagu modern gitu. Pendapat Mbak Ara sendiri gimana sih? Lagunya J-pop itu lebih mengarah lagu yang positif. Nggak ada yang lagunya negatif kayak I want going to kill you, I want going to sex to you, like gitu. Nah, kalau lagunya Jepang itu memang kesannya tuh harus gembira. Kita nggak bisa kalau seandainya kita seperti orang USA. Maaf loh ya, bukan berarti saya agak sedikit rasis, tapi ya memang kebanyakan ya lagu Jepang itu positif. Seperti lagunya Kimetsu no Yaiba yang apa itu Gurenge itu. Nah, itu nggak ada unsur-unsur negatif, walaupun itu dia tentang pembunuhan seorang zombie atau iblisnya itu tadi. Jadinya nggak ada unsur-unsur negatifnya sama sekali. Oh, jadi intinya itu setiap lagu Jepang itu pasti rata-rata memiliki unsur-unsur yang positif. Dan tidak ada, hampir tidak ada atau sangat langka mengandung unsur-unsur negatif ya. Karena memang lagunya memang kadang itu tidak jelas karena dia menggunakan kata kiasan. Kalau orang luar kayak kita di Indonesia nih, kita pakainya kalau bahas cinta ya tentang cinta. Iya, Kalau ada kan kita bahas tentang pemandangan alam aja. Tetapi kalau kita bahas di Jepang, mereka menggunakan kata kiasan. Karena memang sifatnya orang Jepang itu adalah menggunakan kata kiasan, bukan kata langsung. Iya sih, kalau didengar-dengar emang banyak lagu yang pakai kata kiasan. Iya. Ya terus kan di apa itu permusikan Jepang tuh pasti banyak orang-orang karena yang mereka emang mengikuti lagu-lagu Jepang dan anime dan lain sebagainya. Itu mereka itu juga ada beberapa orang yang mengcover lagu-lagu itu. Itu menurut Mbak Rami sendiri gimana sih? Cover itu tidak masalah selama tidak ada yang namanya komersial atau menduitkan cover tersebut. Karena kenapa? Kita kalau seandainya kita bahas tentang cover, mengambil karya orang lain itu dosa. Sama seperti kita mencuri barang mereka, sedangkan itu sebenarnya bukan barang kita. Kita hanya menjiplak, tapi dengan gaya kita sendiri. Itu nggak masalah. Tetapi kalau seandainya diuangkan tanpa kayak seakan-akan menyantumkan nama mereka, itu malah. Tapi kan kalau misalnya nge-cover ya, terus dimasukkan ke YouTube. Nah, itu kan semakin banyak jumlah views, subscriber. Nah, itu kan mereka juga mendapatkan uang dari situ. Itu gimana menurut pendapat Mbak Rami? Itu terus-terusan, bisa-bisa satu, kena banned. Dua, dipenjarakan atau dipolisikan, di atas namakan hukum. Karena memang lagu itu sudah ada hak ciptanya sendiri, di Indonesia sudah diatur. Oh, tapi aku dengar-dengar sih ya, kalau orang luar itu misalkan ada yang nge-cover lagu, jadi sebagian pendapatan mereka itu juga diberikan ke yang menciptakan atau penyanyi aslinya gitu. Itu wajib. Kalau seandainya ada itu, berarti kan yang bikin lagu itu rugi. Iya sih, bener. Kalau seandainya ada apa tuh macam royalti, yang bikin lagu ini bakal yakin aku pasti. Contohnya kalau di Indonesia itu kayak siapa ya? Kayak lagu apa ya pernah itu di cover sama salah satu YouTuber, dan yang YouTuber ini view-nya banyak. Akhirnya yang punya lagu ini merasa tersakiti karena dia nggak dapat pendapatan lebih dari yang cover ini tadi. Oh, iya. Akhirnya dia lah minta kayak penanggung-jawaban dalam berupa entah itu dia butuh royalti atau dia Semacam kompensasi gitu ya. Terkenal covernya di pengartinya gitu ya. Nah, kadang kalau seandainya kita sebagai seorang yang suka Jepang, kalau kita bahas masalah cover nggak masalah selama kita tahu aturannya. Kayak tahu si Rainichi? Iya. Yang YouTuber asal Indonesia itu? Wah ya. Dia itu komersial.
dia mengkomersialkan, namun dia itu juga memberikan royalti kepada yang membuat lagu itu. Walaupun dia juga kolaborasi seperti YouTuber lain yang sekitar itu siapa saya lupa namanya atau yang lain. Dia pun juga memberikan royalti kepada mereka, nggak untuk dirinya sendiri. Karena tahu kalau itu bukan karya mereka. Tapi kalau misalnya sistem kayak gitu sih lebih enak ya, jadi kayak nggak ada berbagai pihak yang tersinggung gitu. Jadi antara pembuat lagu aslinya atau penyanyi lagu aslinya sama yang mengcover itu tidak ada rasa tersinggung, jadi lebih enak lah gitu. Semakin kita mengekonomikan sebuah karya, maka kita harus melihat lagi siapa yang akan kita ekonomikan dan berapa kita bagikan ekonomi kita ke mereka. Iya sih. Oke. Nah, Kak Arame kan juga terjun ke dunia permusikan nih. Dan Kak Arame sendiri tuh kayak sering terjun ke event Jepangan gitu. Nah, kan pengalamannya udah banyak ya sebagai kayak vokalis gitu. Nah, itu gimana sih, ceritain dong pengalamannya. Kalau ngomong masalah vokalis, saya memang suka banget ya menyanyi dari kecil ya. Terus habis itu lagu pertama yang aku nyanyikan itu pas masih SD itu lagunya Senseiya, Kamina and the Regno. Itu. Nah, habis itu karena memang belum ada kayak lomba-lomba Jepang kan, masa itu kan saya kan masih polos. Kapan lagi saya dibilang polos kan masih SD. Iya sih, iya benar. Percaya atau tidak? Percaya ya? Kalau sekarang kalau dibilang polos pasti aku Tidak mungkin. jahat amat. Semua kau kan lembut ya. Apa? Nah, terus habis itu pertama kali ikut lomba Jepangan itu ketika di Paniversary yang pertama. Oh iya? Nah, iya benar. Dan itu pun sebetulnya lagunya itu yang pakai itu apa ya? Lagunya Kurang sih Studio Ghibli Oh, yang Spirited Away. Dibutuhin. nggak seberapa ngikutin lagunya sih, tapi kalau misalnya movie animenya tahu. Nah, itu di anime yang Spirited Away. Nah itu kalau nggak salah dapat juara 2 di situ. Oh, Nah, setelah dari situ akhirnya aku semakin termotivasi lah bagaimana caranya biar aku tetap jaya terus di dunia pervokalan. Karena gaya vokalnya orang Jepang itu berbeda sama gaya orang nyanyinya orang Amerika atau orang Indonesia. Walaupun aksennya ngomongnya orang Indonesia itu bisa di berbagai bahasa. Kayak contoh kita kalau pakai bahasa Spanyol gitu, La Luna. Esto no más será de la luna. Ya kan gitu kan juga agak-agak enak gitu. Kalau kita ngomong bahasa Jepang, Ohio, Ayo Mina. Oh ya, ayo Mina. enggak, aku tadi dulu mau bilang apa ya? Ohio ngaseo. Akhirnya kumaha. ayo. Tidak kayak gitu sih. Nah jadinya kayak ngomong Ohio gozaimasu kan kita kan juga lagi agak flawless gitu loh. Iya sih, Nah, lebih lemes lah. lemes kita. Terus habis itu ya udah kita semakin lama semakin itu. Terus habis itu juga ikut Jepangan, semakin naik kayak ikut lomba di kelas Expo Dice itu aku juara 1. Terus yang belum lama ini sebelum corona dimulai itu Corona dulu. Belum lama ya. Belum lama ya. Udah berapa bulan ini? juara 1. Corona dimulainya hebat banget. Oh iya, tapi sayangnya saat ini memang kita bukan nggak bisa apa-apa. Hanya kita perlu untuk mensustainkan diri karena memang Kondisinya lagi kayak situasi ya. Gitu. Tadinya kalau seandainya kita mau mengembangkan bakat kita, kompetisi. Kita harus berkompetisi. Kalau nggak berkompetisi, kita nggak akan tahu kemampuan kita gimana. Iya sih. Terus Kak, kalau misalnya ya, kan lagu Jepang itu ada orang yang nggak paham artinya, jadi dia itu ngafalin lewat liriknya gitu. Nah itu kesulitannya ngafalin terus belajar lagu-lagu Jepang itu di mananya sih? Kesulitan pertama, Jepang itu bahasanya bukan dari subjek, objek, predikat, tapi dari objek, predikat, subjek. Jadinya kalau orang untuk memahami bahasa Jepang harus pahami dulu kalau seandainya objek baru predikat baru subjek, nanti bakal nyambung sendiri. Nah yang kedua, belajarnya itu harus pelan-pelan dulu. Kayak lagunya Gurenge kan cepet kan ya. Doshtate kezenai
apa ya kayak gitu kan. Kalau dia nah kan itu kan juga ada nada-nadanya juga. Nah kita juga harus memilah-milah kira-kira kalau seandainya saya menggunakan kata-kata ini kedengeran nggak sih? Oh, artikulasinya ya. Oke. Kan itu kan kayak Jadi iya ini nyanyi apa? Nggak jelas artikulasinya gitu. nah makanya kita harus juga jelas artikulasinya, paham liriknya dan paham juga nadanya. Nanti semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana. Tetapi memang cukup agak tricky sih untuk lagu Jepang ini. Iya. Dan lebih baik sih kalau menurutku ya belajar lagu Jepang itu selain memahami lagunya, bentuk lagunya, liriknya, itu juga harus kayak memahami makna dari lagunya gitu. Jadi bisa kayak penghayatan dan lain sebagainya gitu sih. Itu hubungan dengan interpretasi. Tadinya kita kalau seandainya kita cuma menyanyikan lagu tanpa memberikan efek kepada lagu yang kita nyanyikan, hasilnya zong. Sama cewek kosong. Ya hambar gitu kan ya. Kayak kita nyanyi lagu rock tapi kayaknya kita biasa-biasa. Yang Lagunya gendutan dulu. Sama dinamikanya datar-datar aja itu. Ini lagunya sedih tuh, orang sini semua. tapi kan jengkelnya kalau orang Indonesia. Kayak contoh nih lagu Burengge, didangdutin. Iya sih, banyak banget lagu-lagu luar itu yang Keistimewaan Indonesia. Nah itu keistimewaan Indonesia yang cukup. tapi menurutku kalau kayak gitu sih kayak agak menyimpang sih, soalnya jauh dari musik aslinya gitu. Nah, contohnya lagi lagunya Didi Kempot yang dijepangkan. Yang apa sih lagunya? Moshimoku itane. Oh itu iya. Renayoni. Lah didangdut no, pasti lagu yang kabeh. Iya, pasti. Tapi ya kadang ya ada senengnya juga dan ada juga gak enaknya juga. Iya sih. Ya benar. Tapi kalau kita sebagai pendengar musik, pastinya kita mengutamakan fun-nya daripada tidaknya. Yang bagi yang orang-orang mengetahui musik pada Ada ya. Tapi yang denger banyak gitu. iya. Tapi ya lama-lama kok seru juga ya lagunya. Iya. Jadi awalnya tuh kayak cringe gitu, Kayak rasa aneh gitu. Tapi kelamaan sebagai bagus sih. Gitu. Tahu nggak kalau lagu Jepang itu dia itu sebetulnya nggak punya style pop. Tahu nggak? Kalian Kurang tahu nggak sih kalau Jepang itu nggak punya style pop? Nggak tahu. Nggak tahu. Wah. Mungkin Mbak Ana bisa menjawabnya. Jadinya lagu Jepang itu awalnya lagu Jepang itu nggak ada style popnya sama sekali. Baru ada pop setelah Perang Dunia Kedua. Anda belum lahir. Betul, alhamdulillah. Jadinya pada saat setelah Perang Dunia Kedua, bukan Perang Dunia Kedua, setelah kekalahannya Tokugawa Ieyasu. Tahu Tokugawa Ieyasu? tidak. Bukan sejarah Jepang. Sejarahnya jelek banget. Bukan. Jangan buka situs biru aja. Sejarah dibuka. Kalian pecinta wibu, nggak tahu sejarahnya Jepang. Minggir. Samurai Warrior ada ceritanya. Oke. Terus apa lagi? Anime yang berbau itu? Ada Nobunaga. Sing ngomong bahasa Arab juga Ya, ada. ada. Tahu nggak seberapa update? Dia jangan-jangan sebelumnya PS ya? Oke, saya juga. Nah, setelah ada Tokugawa Ieyasu kalah, dari Amerika Serikat itu masuk ke Jepang. Oke. Nah, setelah masuk ke Jepang dia tuh memberikan kayak semacam akulturasi, kayak bermusik atau bagaimana dia menjalankan ekonominya sehingga Jepang itu akhirnya maju dan jadi macan Asia. Nah dari situ dia memunculkan yang namanya pop Jepang yang dinamakan J-pop atau Japanese pop. Nah dari Japanese pop ini baru gaya-gaya seperti R&B, pop, rock seperti itu tuh muncul. Kalau seandainya nggak ada akulturasi atau datangnya Amerika, mungkin lagunya masih pakai taiko, terus habis itu zeng tuh sama Kak Koto itu juga. Pasti lagunya slow gitu. Jadi akulturasi budaya itu sebenarnya nggak selalu memberikan dampak negatif. Iya sih. Kita nggak ada mereka, mungkin kita nggak akan mendengar lagunya si siapa? Siapa yo? Nggak tahu. Dia itu loh cuma cewek bisa bikin metal yang segembar seluruh dunia. Iya sih se-hype itu. Metal SMP itu siapa? Tahu. Nggak tahu ya.
Yang vokalisnya tuh udah dewasa. Yang duanya. Duanya ya mungkin ya masih SMP. Kan SMP aja bisa buat lagu. Anda aja tidur di rumah. Ngapain? Nah, Kak, aku ini punya temen ya. Dia tuh suaranya bagus banget dan dia tuh suka lagu Jepangan. Cuma dia itu apa ya? Kayak rasa pedenya tuh kurang percaya diri. Terus kayak semacam insecure gitulah. Jadi kasih saran dong, mungkin ada saran buat para pendengar itu. Memang kalau seandainya untuk kita ya, untuk mau pertama kali untuk maju ke depan umum itu satu, kita belajar untuk bernyanyi di depan diri sendiri dulu, pakai cermin. Kalau kita sudah pede dengan gayanya kita, udah kayak wah gitu, coba kita ke jangka yang paling kecil, contoh event-event kecil yang lombanya entah itu pop, entah itu Jepangan atau apa. Kita coba itu dulu. Kalau semakin kita dari yang nggak pede banget sampai yang paling besar, itu kayaknya membunuh diri sendiri. Jadinya perlahan dulu dari tahap kecil, paling kecil, event kecil gitu, bertahap. Kalah nggak masalah karena itu kompetisi, ada menang dan ada kalah. Ya, oke, bener. Kalau seandainya kita kalah terus kita pesimis, nggak mau nanti aku kalah lagi, jangan. Justru semakin kita ikut kompetisi maka kita akan semakin membuilding diri kita sendiri untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Bahkan kalau seandainya kita nggak ada itu, mungkin aku nggak bakal bisa dapat juara satu di Pokok Desma. Iya sih, memang kan kayak step by step ya. Kalian punya bakat tuh ya. Kalau kalian punya bakat tuh ya. Seperti Mbak ini langsung juara 1. Ya enggak juga sih. Kalau Anda kalian tidak punya bakat langsung nyanyi juara 1. Saya pertanyakan, juri Anda teman Anda mungkin. Ya nggak mesti gitu juga lah ya. Ya kalau aku sih ya, walaupun aku sudah sering berulang kali di lomba Jisong aku pun juga mengevaluasi diriku sendiri. Kira-kira pada saat nyanyi ini lagunya yang kusampaikan udah kerasa nggak? Kayak contoh ada mungkin beberapa yang fales, atau mungkin ada beberapa yang ekspresiku kurang, atau aku mungkin gesturku masih terlalu kaku. Kan itu kan kalau kita di panggung kan nggak hanya membatas masalah suara doang. Iya Pasti sih. Ekspresi, Kan kadang ada orang nyanyinya enak tapi kayak gerak-geriknya masih kaku banget gitu, kayak robot. Belum bukan menghina, tapi memang kebanyakannya kayak gitu. Ya apalagi kalau misalnya orang yang baru terjun ke dunia perlombaan ya gitu ya. Langsung kaku. Belum apa-apa keringat dingin, belum apa-apa udah Apalagi biasanya kalau misalnya udah mau waktunya dia gitu kebelet pipi. Kebiasaan ada itu. ya memang ada yang kebiasaan itu. Memang itu tuh Normal lah, wajar. Pertamanya normal, tapi kalau kelamaan jadi sugesti. Iya sih, kayak Menghilangkan bisa sugesti. gaya gitu. Kita harus menghilangkan sugesti itu. Kita bilang ketika saya di panggung, anggap saja yang di depan ini adalah hantu. Loh. Atau di depan ini adalah nanas, jadinya mereka cuma diem doang, kita nyanyi aja kayak nyanyi di kamar mandi. Bener. Kita tidak malu. Bukan salah. Kalau di kamar mandi kita harusnya malu. Nah. Di depan orang kita malu sendiri. Padahal kita di kamar mandi itu Lagu ngebas, males. Lirik salah kabeh. Nah, kalau itu nanti akan bertahap sendiri. Kita akan pasti bisa mendapatkannya. Gak usah takut untuk berkompetisi. Berkompetisi itu akan memajukan kalian secara tidak langsung. Iya sih, buat jam terbang. Jam terbang, semakin banyak jam terbang maka semakin baik kalian. Iya, Bisa iya. jadi kalau seandainya di Surabaya ini bakal ada kayak lomba-lomba atau mungkin kafe-kafe yang berbau Jepang, kalian diajak itu kan lumayan kan, nggak pasti. Iya sih. Kayak yang di kafe-kafe itu mereka suaranya enak, diajak Ngejam di kafe. di kafe dapat duit. Lumayan dapat cuan. Lagunya slow-slow. Bikin nangis malahan. Jomblo pak. Bukan jomblo, single dari lari. Udah, kenapa bahas status ya? Aduh. Sedih sekali. Oke, berarti evaluasi banyak jam terbang berarti jam. Iya. Udah ya? Kita tutup ya? Ya. Terima kasih buat mendengar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye-bye.